Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali anak-anak semua di kali ini di mata pelajaran informatika. Oke, jadi dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi hari ini kita masih PJJ. Kembali saya berpesan tetap jaga protokol kesehatan, nggak usah keluar-keluar kalau memang tidak penting, kayak gitu, supaya ya kita berharap PTM segera dilakukan kembali kayak gitu, biar kita belajarnya bisa lebih enjoy. Oke, anak-anak semua, jadi mungkin hari ini kita akan belajar lanjutan materi yang kemarin, kayak gitu. Kalau kemarin berkaitan dengan diagram alir dan juga flowchart, di sini nanti kita akan lebih khusus terkait diagram alir. Maaf, kalau kemarin terkait diagram alir dan juga Seiducott. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke diagram alir atau flowchart itu sendiri. Oke, sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Nah, oke. Sudah disebutkan. Begini, jadi untuk lebih mempermudah dalam memahami materi kali ini, seperti yang saya sampaikan, apabila di rumah kalian punya laptop ataupun komputer yang bisa terhubung dengan internet, maka silahkan lakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan langsung membuka laptop atau komputer itu. Seperti itu. Jadi biar materinya nanti langsung bisa kalian praktekkan sehingga pemahaman akan lebih dapat. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi jangan hanya disimak dari HP, tapi sekalian buka laptop dan komputernya. Kalau bisa terhubung ke internet. Jadi misalkan nggak ada WiFi, ya silahkan di tethering dari HP seperti itu. Ya nggak terlalu lama kok. Jadi mungkin cukup singkat untuk prakteknya. Gitu. Oke, anak-anak semua. Jadi hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan fokus belajar berkaitan dengan notasi algoritma diagram alir. Oke, diagram alir seperti yang kita pelajari kemarin, bentuknya adalah dengan simbol-simbol seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Oke, saya share screen dulu biar lebih enak. Oke, jadi simbol-simbol dalam diagram alir kemarin. Nah ini kayak ini, ada simbol garis, ada simbol terminator, ada proses, ada keputusan, ada masukan, dan itu semua punya fungsinya masing-masing. Nah, di sini nanti kita akan praktek membuat diagram alir secara digital, kayak gitu. Jadi secara digital. Oke, memang sebenarnya bisa ya secara manual, seperti yang mungkin kemarin saya gambarkan di papan tulis, kayak gitu. Atau mungkin kalian tinggal menulis di buku, itu pun nanti sudah bisa, dan itu disebut secara manual. Nah, ini nanti kita akan membuatnya secara digital. Oke, jadi akan ada beberapa platform yang bisa kita gunakan. Platform itu adalah ini ya, kayak website yang bisa kita gunakan untuk membuat diagram alir secara digital atau online. Oke, langsung saja kita praktekkan. Makanya saya sarankan untuk sekalian membuka laptop atau komputer yang terhubung ke internet karena kita akan langsung praktek. Nah, pun meskipun kalian belum bisa membuka laptop atau komputer, bukan berarti kemudian ya sudahlah, saya hanya menyimak saja lah dari HP gitu. Enggak, karena nanti akan ada penugasan yang berupa itu tadi, membuat diagram alirnya. Dan makanya kalau yang sekalian buka laptop itu bisa sekalian praktek, tapi saya tidak memaksakan. Kalau memang di rumah tidak ada, nanti bisa membuat secara yang manual gitu. Jadi nanti di akhir akan ada penugasan membuat diagram alir atau flowchart yang secara digital boleh, yang secara manual boleh, kayak gitu. Kalau memang tidak ada laptop atau komputer bisa secara manual. Tapi yang ada, kalau bisa dipakai sekarang ya kan nanti kalian sudah tidak perlu harus mengerjakan ulang. Jadi tinggal mengikuti apa yang saya jelaskan.
Oke, seperti itu ya. Jadi yang pertama tentu yang harus disiapkan adalah koneksi internet. Jadi jangan lupa konekkan dulu laptop atau komputer kalian ke internet. Seperti itu. Nah, kalau sudah, mari kita buka browser. Oke, bebas mau pakai Mozilla ataupun mau pakai Google Chrome atau bahkan mau pakai Internet Explorer, itu sesuai ini kesukaan masing-masing orang. Lebih enak menggunakan Google Chrome yang meskipun lebih terasa berat di RAM-nya gitu daripada Mozilla Firefox. Tapi katanya lebih cepat ya browser kalian. Nah, oke, kalau sudah di sini benar saya lihat history dulu. Oke, ini kalau sudah dibuka browsernya, silakan ketikkan di tab pencarian, Lucidchart, Lucidchart tulisannya seperti ini, LUCID CHART, Lucidchart. Nah, jadi silakan diketikkan, kemudian langsung enter saja atau go atau pokoknya ya dijelajahi atau ditelusuri. Oke, nah ini nanti akan langsung muncul di atas seperti ini untuk pencarian Lucidchart-nya. Jadi dan di sini ada previewnya, ada preview di mana sudah tergambar diagram alir. Oke, langsung saja kita pilih yang ini http://www.lucidchart.com. Nah, oke, ini adalah halaman awal atau tampilan awal dari Lucidchart itu. Sama ya untuk beberapa itu tinggal login. Tapi kalau belum, silakan kita daftar lebih dahulu dengan klik sign up free, menjadi gratis. Kita daftar secara gratis, diklik saja. Maaf ya, internet saya. Hmm, hmm, hmm. Maaf ya, ini jadi agak lambat nonton videonya karena koneksi nggak stabil. Hmm, 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 hmm.
Nah, oke. Jadi ini tinggal kalian klik aja yang free di ke bawah kan, continue with free. Nah, di sini ada opsi kalian mau menuliskan secara manual nama, kemudian email dan juga password, atau kalian mau mendaftar melalui akun Google kalian. Nah, lebih enaknya kalau saya pakai akun Google kayak gitu. Oke, jadi ini kita daftar pakai akun Google. Oke, akun saya banyak ya. Oke, tinggal pilih akun yang mau kalian daftarkan. Oke, welcome Muhammad Zaki. Nah, di sini kita diminta untuk memilih apa ya? Kita itu menggunakan ini untuk apa lah gitu. Kita kan sebagai siswa atau guru ya. Jadi dipilih ini student or education industry. Nah, di sini which best describe you ya. Mana yang mendeskripsikan kamu? Nah, kalau saya kan guru ya, jadi lebih ke ini edukator. Kalian mungkin yang student. Oke, ikuti saja pilih ini sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kalau saya kan guru di ini ya di apa di SMA. Oke, setelah itu start diagramming. Oke. Oke, kalau sudah ya tinggal ini kalau mau langsung dimulai bisa ini start diagramming atau mungkin kalau ini kalian bingung ini di cancel dulu aja. Ketika kita mau membuat sebuah flowchart atau diagram alir yang baru, ini klik new. Oke, nah, kita pilih blank dokumen saja. Oke, ini adalah tampilan awal dari Notion Chart yang blank dokumen. Jadi ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Ini panduannya, ya bisa dilihat panduannya, diagram alir, oke, bisa diwarnai juga. Oke, jadi ini fitur-fiturnya ada hampir sama kayak mungkin beberapa fitur yang ada di Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ada file, ada edit, ada select, ada view, ada insert, range, dan lain sebagainya. Sama ya fiturnya, bisa buat nyimpan juga dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja kita demokan. Jadi di samping sini ini sudah ada beberapa simbol yang kemarin kita pelajari di diagram alir. Nah, di PPT kemarin ini ada simbol buat garis alir, kemudian ada simbol terminator, proses dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah disediakan semua. Oke, tinggal kita nanti bagaimana cara menggunakannya. Oke, jadi hari ini mungkin saya contohkan kalau kemarin yang di kelas itu kita sudah membuat diagram alir atau algoritma membuat ini ya, sorry bukan diagram alir. Sebelumnya kita membuat algoritma memasak
Mie instan ya, mie instan. Oke. Mungkin jangan mie instan terus ya, bosen. Nanti, aduh ini informatika kok mie instan, mie instan. Apa ini? Oke, kita ke yang lain. Oke, di sini sudah saya siapkan. Jadi mungkin kita akan membuat yang lain, kayak makanan juga nggak apa-apa. Di sini algoritma membuat agar-agar. Algoritma membuat agar-agar. Hmm. Pertama, dalam ketika hendak membuat agar-agar, kita harus menyiapkan alat dan bahan dulu. Oke, menyiapkan alat dan bahan. Sama seperti kemarin, semua harus disiapkan. Bahkan kompor, bahkan sendok, dan lain sebagainya itu perlu disiapkan. Oke, ini sudah saya tuliskan untuk algoritma deskripsi. Jadi setelah dari deskripsi yang kita rubah ke diagram alir atau flowchart. Oke, pertama ketika kita hendak membuat diagram alir, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, harus diawali dengan ini, terminator. Oke ya, ini harus diawali dengan terminator. Oke, di sini terminator kemarin itu digunakan untuk menuliskan perintah mulai dan juga akhiri seperti itu. Oke, jadi ini kita tuliskan mulai. Kalau terlalu besar kita kecilkan biar space-nya makin banyak. Oke. Setelah mulai, langkah yang perlu disiapkan adalah kita menyiapkan alat dan bahan. Dalam menyiapkan alat dan bahan, simbolnya harus tepat. Itu sebuah proses, sebuah input, sebuah penghubung, atau sebuah keputusan. Nah, dalam itu tadi siapkan alat dan bahan itu masuk dalam masukan seperti itu karena belum diproses. Jadi itu masuk masukan yang kita persiapkan. Oke, makanya simbol masukan adalah oke, oke. Ini untuk input. Jadi kita teruskan saja di sini persiapkan. Oke, maaf. Ini sudah lebih mudah dimengerti. Kita lupa menuliskan judulnya. Oke, sini judulnya adalah algoritma agar. Kita tuliskan judulnya dulu supaya lebih mudah untuk diketahui informasi yang kita buat. Oke, setelah mulai kemudian dalam membuat agar-agar kita kan perlu mempersiapkan tentu agar kunci kemudian kompor set kompor gitu ya, set kompor biar enak. Oke, setelah set kompor pengaduk atau sendok saja, kemudian kop, mungkin ini biasa cukup.
Oke, jadi jangan lupa kita berikan panah. Nah, kita berikan panah ke bawah. Setelah dipersiapkan untuk agar-agar, kemudian air, panci, set kompor, sendok dan juga gula, maka langkah pertama adalah tentu kita nyalakan kompor. Nah, nyalakan kompor ini juga masukan atau input. Kalau mau ngetik tinggal diklik 2 kali aja di sini. Nah, 2 kali dihapus, kemudian kita beri panah. Oke. Setelah nyalakan kompor, habis itu kita letakkan panci di atas kompor. Oke, setelah meletakkan panci, kita tuang air ke dalam kompor. Oke, tuang air, agar-agar dan juga gula ya. Oke. Kemudian habis itu setelah ini berarti yang kita masukkan adalah proses. Kenapa proses? Karena setelah dituang ini kan proses merebus. Di sini tunggu hingga mendidih. Kemudian dalam membuat agar-agar ini kan juga harus harus diaduk. Diaduk ini juga merupakan proses. Jadi apa yang itu dilakukan itu adalah sebuah proses ya, yang dilakukan pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti. Oke. Kemudian kemarin ada simbol keputusan. Keputusan ini digunakan seperti ini. Misalkan berarti setelah diaduk, kemungkinan yang terjadi adalah agar-agar itu matang atau belum. Nah, oke, karena di sini ini kertasnya atau blank diagramnya atau lembar kerja kita ini sudah maksimal. Jadi kita perlu menggunakan simbol ini, konektor atau penghubung. Di sini fungsinya adalah ya ketika diagram A-nya itu sudah sampai bawah dan
mau kita lanjutkan di samping sini, nah, maka kita perlu penghubung ini. Kita perlu penghubung. Misalkan tadi kan kita mau memasukkan ini keputusan. Ini keputusannya adalah agar-agar mendidih. Ketika kita mau menyambungkan garis diagramnya dari bawah ke atas lagi, perlu konektornya. Nggak bisa kita kok langsung dengan ini, tidak bisa dengan panah ini langsung ditarik ke atas gitu. Nah, langsung ditarik ke sini, nggak boleh, tidak boleh ya. Oke, dihapus. Kalau hapus tinggal pencet del ya, delete di keyboard itu hapus. Makanya ini harus pakai simbol konektor ini. Kita buka ke sini dulu, baru yang di sini. Kan bisa. Nah. Oke. Ini ya, jadi di sini tuh nggak usah diisi apapun. Ini adalah konektor A, konektor yang pertama. Jadi setelah ke sini, ini adalah simbol keputusan agar-agar mendidih. Nah, ketika simbol keputusan ini opsinya ada dua, ya atau tidak. Nah, ya atau tidak. Jadi kalau simbol keputusan kayak gini, kita kasih teks, misalkan ya. Kemudian misalkan di sini tidak. Kita buat ulangannya. Kalau agar-agar sudah mendidih, maka kemudian kita memakai output lagi, simbol output. Kalau agar-agar itu mendidih, agar-agarnya matang. Nah, kalau di sini agar-agarnya tidak mendidih, tapi harus diaduk lagi. Kalau tidak mendidih, berarti di sini harus diarahkan lagi ke sini. Harus diaduk lagi. Kalau sudah matang, sekarang kita tuangkan dengan input perintah ya. Ketika dituangkan, maka prosesnya adalah
Kalau sudah, jangan lupa ditutup dengan terminal lagi, terminator. Itu selesai. Aduh, maaf. Ini terlalu dekat, kita bawahkan dulu. Sini. Selesai. Oke. Kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita simpan. Kita simpan lembar kerja kita. Lebih tepatnya diekspor ya, diekspor supaya ada hasilnya. Nah, dengan pilih file, kemudian ekspor, kita pilih PDF saja. Di sini banyak pilihannya, ada PNG, ada JPEG, ada Excel juga. Kita lebih ke PDF saja. Nah, nanti bentuk ekspornya akan seperti ini hasilnya. Oke, di sini bisa kita full canvas. Full canvas ini adalah full satu lembar kerja ini yang akan kita simpan, atau crop, crop sesuai dengan konten. Nanti hanya segini, atau custom crop. Custom crop ini kita bebas mau crop sejauh apa. Kalau dari kita pakai yang crop konten saja, biar segini saja. Oke, kemudian tinggal klik download. Dia akan nunggu proses downloadnya. Ini ya, dia akan terdownload. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Oke, mungkin itu untuk praktek pada kesempatan pagi hari ini. Jadi di sini selain mengerjakan post-test yang ada di link Google Form, jadi supaya lebih memahami atau supaya saya juga tahu kalian sudah bisa untuk membuat seperti ini. Jadi silakan untuk masing-masing siswa ini membuat algoritma notasi flowchart atau notasi diagram alir seperti ini dengan judul lebih ke ini ya, lebih ke bebas sesuai dengan apa yang ingin kalian buat, tapi tidak boleh sama dengan punya saya, seperti itu. Jadi misalkan nih kalian mau melanjutkan yang algoritma membuat nasi goreng, atau algoritma login Twitter, atau algoritma untuk apalagi ya, membuat kopi dan lain sebagainya, itu sesuai dengan mungkin apa yang ingin kalian ekspresikan atau ingin kalian buat, kayak gitu. Nah, kalau ada yang menanya, Pak, lah ini harus dibuat pakai Luci Chart atau boleh ditulis di selembar kertas? Nah, oke, karena ini ya, saya memberikan kelonggaran kepada kalian semua. Maksudnya gini, saya tidak memaksakan harus di komputer. Tapi alangkah lebih baiknya karena ini materi informatika itu dikerjakan di komputer. Jadi misalkan di rumah terpaksa nggak ada laptop, saya sarankan mungkin gini ya. Dulu sewaktu SMP juga belum punya laptop dan sebagainya, apalagi tahun 2010. Di situ ketika ada materi informatika, TIK dulu materi TIK, itu memang harus mengerjakannya harus ke warnet, gitu. Karena ya komputer
mana mana bisa beli di tahun seperti itu di saya dan keluarga. Nah, makanya cukup singkat saja, kalau memang di rumah nggak ada laptop atau komputer, silakan ke warnet boleh, hanya paling 30 menit itu cukup buat, bahkan kalau kalian sudah paham, itu cuma 10 menit cukup. Seperti itu. Jadi nggak perlu lama-lama. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan buat ke warnet juga masih tidak berkenan, ya udah saya beri kelonggaran, kalian tuliskan di selembar kertas, nggak apa-apa, nanti di foto, di-upload di Google Classroom, seperti itu. Oke, bagi yang mau menggunakan komputer silakan, jadi nanti hasilnya seperti ini, PDF-nya langsung di-upload saja di Google Classroom juga, seperti itu. Untuk waktu pengerjaan santai, jadi bukan besok langsung dikumpulkan, bukan saat pelajaran TIK langsung dikumpulkan, tapi masih 1 minggu ke depan. Seperti itu. Jadi untuk yang langsung dikumpulkan hari ini adalah post-testnya yang langsung dikerjakan, tapi untuk penugasan ini dikumpulkan minggu depan. Oke, mungkin seperti itu. Kalau ada yang dibingungkan tentang tugas, silakan tanya melalui WA, jangan sampai tidak mengerjakan. Oke, mungkin itu karena TIK memang harus praktek. Kalau tidak praktik maka akan susah untuk memahami ini materi. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anak sekalian. Sekali lagi jangan kendor prokesnya ya. Oke, jangan kendor prokesnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan diri kalian karena kesehatan itu mahal harganya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.